Kita ulangi, satu pelukan yang kita berikan kepada ayah dan ibu kita yang masih hidup jauh lebih berharga daripada 1000 pelukan di atas batu nisannya. Karena itu, untuk ayah dan ibu kita yang masih hidup, setelah nanti sholat id, bila andai dia masih bersama kita hari ini di rumah kita, cium tangannya, cium keningnya. Di hari yang begitu mulia ini, jangan lupakan, ini adalah orang yang pertama yang berhak mendapatkan cium dari anaknya. Sampaikan permohonan maaf itu kepadanya. Betapa bahagianya orang tua diperlakukan seperti itu. Dan bagi kita yang orang tua kita di kampung dan kita belum mudik, bila sekiranya mudik itu memungkinkan karena dia di kampung, pulanglah. Pulanglah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi as'adil ardi wal ajam wa imami makkatil haram wa tarjumani lisanil kidam ma'al ilmi wal hikam والحكمة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد يزيده شرفا ومكرما ومحبة ورفعة وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang lebih pantas yang kita ucapkan di pagi yang berbahagia ini kecuali memuji Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga amaliyah yang kita kerjakan dari awal Ramadan hingga kemarin terbenamnya matahari, berakhirnya Ramadan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah sering kita mengaminkan doa oleh imam kita, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqasirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terima qiyam kami, ruku dan sujud kami tolong terima duhai Allah. Wa tammim taqasirana, duhai Allah, bila mana dari ibadah-ibadah yang kami persembahkan itu ada kesilapan, ada kekurangan, kami bermohon kepada Engkau duhai Allah, sempurnakanlah pahalanya. Sekalipun ada kesilapan, sekalipun ada kekurangan dari ibadah-ibadah yang kami persembahkan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam itu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri yang berbahagia, setiap salawat yang kita sampaikan, setiap salawat yang kita lantunkan, semoga itu nanti berbuah syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri yang berbahagia, belum genap 1 hari Ramadan pergi meninggalkan kita. Alhamdulillah hari ini Allah sampaikan umur kita, berjumpa kita dengan hari yang membahagiakan, yang kita kenal bersama dengan Idul Fitri. Ini adalah nikmat Allah yang teramat besar. Ini adalah karunia Allah yang teramat besar. Ditakdirkannya kita bisa berjumpa di hari yang fitri ini. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri yang berbahagia, maka tiada kata yang pantas kita ucapkan hari ini di seluruh penjuru dunia. Semua orang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas kesempatan yang masih Allah berikan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddah. Sempurnakan oleh kalian bilangan puasa. Alhamdulillah telah kita sempurnakan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah puasa itu selesai disempurnakan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha, bertakbirlah kepada Allah atas segala petunjuk, atas segala hidayah yang telah diberikan. La'allakum tashkurun, semoga kita golongan hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Semangat-semangat ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita tengok dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ada banyak ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Dari mulai solatnya yang berjamaah, menahan diri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, kemudian berbuka bersama, berbagi takjil. Ternyata kita mampu melaksanakan itu. Tadarus Al-Quran mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ada yang khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali. Ternyata kita mampu itu semua. Bahkan di 10 terakhir kita menengok masjid itu penuh dengan iktikaf, dengan sholat malam berjamaah. Ternyata kita mampu. Kenapa kalau itu bukan bulan Ramadan kita tidak mampu? Kenapa di bulan Ramadan kita bisa melaksanakannya? Karena itu Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita dimudahkan beribadah. Bahkan tidak hanya yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah pun mampu kita kerjakan ketika kita berada di bulan Ramadan. Bahkan ada rasa bersalah dalam diri kita ketika kita tinggal yang namanya sholat-sholat sunnah tersebut. Tapi apakah itu hanya di bulan Ramadan saja? Ramadan memang telah pergi meninggalkan kita dan belum genap 1 hari. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, apakah keindahan, kenikmatan berjamaah sholat 5 waktu di masjid, membaca Al-Quran di masjid, berkumpul bersama, membagi-bagi makanan di sore hari untuk orang berbuka, menyantuni anak yatim, beriktikaf, sholat malam, sekarang Ramadan itu telah tiada? Apakah kita masih bisa mengerjakan itu atau tidak? Inilah maksud dari firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha. Kalian bertakbir di hari Idul Fitri. Takbir itu kita tujukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena dimudahkannya kita dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut. Tapi pertanyaan besar kemudian, setelah Ramadan berakhir, kita akan menjalani 11 bulan ke depan.
Akankah masjid kembali sunyi dan sepi? Akankah lantunan-lantunan Al-Quran itu tak terdengar lagi? Pilihan berada di tangan kita. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kapura. Kami, kata Allah, telah beri manusia itu pilihan. Ada yang komitmen, ada yang tidak. Semua berada dan jawabannya di masing-masing diri kita. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, pilihan di tangan kita. Akankah kita menjadi hamba Allah yang Ramadaniyun, atau akankah kita menjadi hamba Allah yang Rabbaniyun? Apa itu hamba Allah yang Ramadaniyun? Yang hanya bersemangat beribadah kalau itu di bulan Ramadan, tapi nanti Ramadan pergi, semangat itu mulai luntur. Kalau seperti ini kita, berarti kita mengambil kapura. Tapi kalau kita memilih menjadi hamba Allah yang Rabbaniyun, hamba Allah yang tidak hanya bersemangat beribadah hanya di bulan Ramadan saja, pergi pun Ramadan kita tetap bersemangat, maka inilah orang yang sukses dengan ibadahnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, tapi hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus. Dia hanya untuk fisiknya saja, dia tidak dapatkan esensi, dia tidak dapatkan substansi, dia tidak dapatkan ruhiyah dari Ramadan untuk hidup 11 bulan ke depannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi kita menengok, awalnya sedikit datang, kemudian banyak yang datang. Setiap kali yang datang ada bersalam-salaman. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita berharap corona ini betul-betul pergi, sehingga memang kita bisa lagi bersalam-salaman sebagaimana yang dilihat tadi. Ma min muslimin, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla ayat taraqa. Seorang hamba Allah yang berjumpa dengan hamba Allah yang lainnya, lalu keduanya bersalam-salaman, Allah gugurkan dosa keduanya itu sampai mereka berpisah. Tadi kita jumpa bersalam-salaman, kemudian kita sholat, kemudian kita mendengarkan khutbah. Setelah ini kita akan bubar, kita pun akan bersalam-salaman kembali. Semoga bersalam-salaman kita di pagi hari ini menjadi penggugur dosa di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita tengok betapa indahnya ketika kita berjemaah. Tadi disampaikan oleh ayahanda kita bahwa sudah bertahun 2 tahun tak ada seperti ini. Hari ini kita berkumpul seperti ini. Cobalah tengok betapa indahnya kebersamaan itu. Apa yang ingin khatib sampaikan? Mari kita ambil hikmah yang teragung dari kebersamaan itu. Betapa pentingnya menjaga ukhuwah, betapa pentingnya menjaga persatuan. Jangan lagi hanya karena masalah-masalah khilafiyah dalam agama menyebabkan kita tidak memberi muka, menyebabkan kita tidak bertegur sapa. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salati layalin, kata Nabi. Andai pun ingin kalian tak bertegur sapa, kata Nabi, Allah hanya memberikan batasan 3 hari. Lebih daripada itu tak ada lagi alasan untuk tidak bertegur sapa. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, 40 hari 40 malam ditangguhkan salat. In kanat rajulan bainahu wa baina akhi sya'na, kata Nabi, duhai ya Allah, bila mana di antara hambaku itu masih ada yang tak bertegur sapa, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha. 3 kali diulangi kalimat itu, menunjukkan penekanan dan pentingnya untuk menjalin silaturahim. Duhai ya Allah, bila mana di antara hamba-hambamu itu masih ada yang tak bertegur sapa, duhai ya Allah, anziru hazaini hatta yastaliha, tangguhkan kebaikan mereka berdua sampai mereka itu berdamai. Jangan terima dulu ya Allah, pending dulu ya Allah sampai mereka berdamai. Alhamdulillah, semoga momentum Idul Fitri ini mampu kita jadikan sebagai momentum untuk mempererat silaturahim di antara kita, kerabat karib kerabat kita, seorang anak dengan ibunya, seorang menantu dengan mertuanya, kita antar masyarakat bertetangga, kita antar masyarakat tingkat RW, kecamatan, dan antar umat Islam secara khusus. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri itu juga dikenal sebagai hari di mana Allah menjamu para hambanya. Ulama kita membuat istilahnya demikian. Idul Fitri itu adalah hari di mana Allah menjamu para hambanya. Ketika Allah menjamu hambanya di Idul Fitri ini, Allah tidak menginginkan lagi satu, ada air mata yang menetes dan mengadu kepada Allah, duhai Allah, betapa susahnya hidup ini, tak ada yang kami makan. Duhai Allah, betapa sulitnya hidup kami. Ketika sudah masuk Idul Fitri, sesulit apapun kita, sesusah apapun kita, jangan mengeluh lagi kepada Allah.
minimal di hari yang fitri ini. Karena itu kemudian Allah perintahkan kita, siapapun yang dia berpuasa, siapapun yang dia beriman kepada Allah, siapapun yang dia Islam, apa kata Allah? Bayarkan zakat fitrah kalian, kata Allah. Bila tidak, tak sempurna ibadah puasa yang dikerjakan. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi mewajibkan kita untuk membayarkan zakat fitrahnya. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas. Di mana tujuan zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa itu. Dari apa? Minal lagwi, dari segala kesia-siaan yang dia kerjakan di bulan Ramadan. War rafas, dari perbuatan-perbuatan keji yang dia lakukan di bulan Ramadan. Wa tu'matan lil masakin. Tujuan kedua dari zakat fitrah yang kita keluarkan kemarin adalah dalam rangka untuk memberi makan orang-orang yang susah. Alhamdulillah sudah kita tunaikan. Semoga zakat fitrah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya itu, semoga itu bermanfaat untuknya di hari yang fitri ini, sehingga tak ada lagi di mana Allah lagi menjamu hamba-hambanya ini tapi masih ada tangisan-tangisan. Ustaz, bagaimana Allah menjamu hambanya itu? Apakah turun lontong itu dari langit? Apakah turun gado-gado itu dari langit? Tidak. Rumah sebelah buat lontong, rumah depan buat sate, rumah sana buat gulai kambing. Lalu kemudian di hari ini adalah hari kebahagiaan. Dinamakan Idul Fitri, adalah hari pertama kali kita berbuka setelah 30 hari menahan diri tidak makan di pagi harinya. Karena itu kemudian buka pintu rumah itu. Biarkan orang datang menikmati hidangan-hidangan yang ada di rumah kita. Kenapa? Karena ini adalah hari raya. Inilah maksud dari dimana Allah menjamu hamba-hambanya. Karena itu Allah tidak menginginkan sesusah apapun hidup tapi ternyata rumahnya tertutup. Kenapa? Karena tak ada yang bisa dia sediakan untuk orang-orang bila ada yang datang. Karena itulah disyariatkan zakat fitrah. Ugnuhum fi hadzal yaum, kata Nabi. Minimal di hari dimana Allah menjamu hamba-hambanya itu tidak ada lagi air mata dari orang-orang susah yang dia mengadu kepada Allah atas deritanya, atas kesulitan hidupnya. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun ini di hari Idul Fitri 1443 Hijriah ini, barangkali ada di antara kita yang tak lagi berhari raya bersama orang tua atau dengan salah satu dari keduanya. Nabi berpesan. Pesan ini didapatkan dari pertanyaan salah seorang sahabat ketika Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya. Bainama nahnu jalisun ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang kumpul bersama para sahabatnya, isja'ahur rajul, datang seorang pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'di mautihima?" Ya Rasulullah, ayah dan ibuku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Sebagai anak yang ditinggalkan wahai Rasulullah, masihkah kami bisa berbuat baik untuk ayah dan ibu kami yang telah wafat itu? Dan bila ada ya Rasulullah, kami lakukan amalannya, apakah sampai pahala ke kubur ayah dan ibu kami yang wafat itu? Ketika Nabi ditanya kebaikan seorang anak untuk ayah dan ibunya yang telah wafat, ternyata Nabi berkata, "Na'am, ada." Di poin pertama Nabi mengatakan as-salatu alaihima. Jangan berhenti mendoakan ayah dan ibu yang telah wafat itu. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, untuk siapapun di antara kita yang hadir pada hari ini, yang ayah dan ibu kita telah wafat, inilah pesan Nabi yang berawal dari sebuah pertanyaan seorang pemuda kepada Nabi ketika Nabi sedang berkumpul tersebut, di mana Nabi berkata as-salatu alaihima, doakan ayah dan ibu yang telah wafat itu. Al-Quran telah mengajarkan doa untuk kita mendoakan ayah dan ibu kita itu. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan untuk kita yang berstatus sebagai orang tua, Al-Quran juga mengajarkan doa agar anak itu nanti menjadi anak yang baik. Bahkan ketika ayah dan ibunya wafat, dia masih mengangkat kedua tangannya untuk ayah dan ibunya. Rabbi habli minas salihin. Duhai ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang baik. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, semoga ayah dan ibu kita, andaikan ada yang telah wafat, andaikan tak lagi kita berhari raya dengannya di hari ini, semoga Allah menempatkan pada tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang ayah dan ibu kita masih hidup, izinkan khatib menasihati diri khatib sendiri tanpa bermaksud mengajari dan menggurui. Boleh jadi bagi bapak dan ibu melihat saya, oh kamu masih sebaya dengan anak kami, izinkan saya menyampaikan kalimat bijak dari orang-orang bijak. Untuk kita yang ayah dan ibu kita masih hidup,
satu pelukan yang kita berikan kepada ayah dan ibu kita yang masih hidup jauh lebih berharga daripada 1000 pelukan di atas batu nisannya. Kita ulangi, satu pelukan yang kita berikan kepada ayah dan ibu kita yang masih hidup jauh lebih berharga daripada 1000 pelukan di atas batu nisannya. Karena itu, untuk ayah dan ibu kita yang masih hidup, setelah nanti sholat id, bila andai dia masih bersama kita hari ini di rumah kita, cium tangannya, cium keningnya. Di hari yang begitu mulia ini, jangan lupakan, dia adalah orang yang pertama yang berhak mendapatkan cium dari anaknya. Sampaikan permohonan maaf itu kepadanya. Betapa bahagianya orang tua diperlakukan seperti itu. Dan bagi kita yang orang tua kita di kampung dan kita belum mudik, bila sekiranya mudik itu memungkinkan karena dia di kampung, pulanglah. Pulanglah. Tapi bila tidak memungkinkan, alhamdulillah kita ada kecanggihan teknologi hari ini. Kita bisa call video dengannya. Wahai ayah, wahai ibu, maafkan aku, tak bisa pulang. Itu andaikan kita tak bisa mudik. Tapi sungguh bertemu langsung itu jauh lebih hebat. Memang tidak ada Nabi mengatakan mesti minta maaf kepada orang tua itu menunggu Idul Fitri. Tapi ingat, kita tinggal di Indonesia. Ada budaya bangsa kita yang begitu indah. Ketika masuk Idul Fitri itu, ada kebiasaan di negeri kita. Entah itu sungkem, entah itu bermaaf-maafan. Maka orang yang pertama kali berhak mendapatkan itu adalah ayah dan ibu kita, bukan yang lainnya. Maka daripada itu, andaikan mereka masih bersama kita di rumah kita di Pekanbaru ini, datangi mereka orang pertama. Andaikan kuburannya ada di Pekanbaru ini, berziarahlah ke kuburannya. Ketika dia hidup, wahai anakku, belikan ibu sate, belikan ibu soto, kita bisa belikan. Ibu mau ke Sumbar, kita bisa antarkan. Tapi ketika keduanya telah wafat, tak lagi terdengar oleh kita rintihan-rintihan suaranya. Tak lagi terdengar oleh kita suaranya memanggil-manggil kita. Karena itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ibuku telah wafat, ayahku telah wafat, masihkah kami bisa berbuat baik? Bisa, kata Nabi. Dengan apa ya Rasulullah? Doakan dia. La hijabalahu bainahu wa bainallah. Sedikit pun tidak ada pembatas doa yang diucapkan oleh seorang anak untuk ayah dan ibunya yang telah wafat. Semoga ayah dan ibu kita yang masih hidup, Allah beri kesehatan, Allah mudahkan dia beribadah. Andaikan nanti Allah mewafatkan, semoga Allah mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zim wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala zaini ibadik ashrafil ibadik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام والقسوة والغفلة والأيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والرياء والسمعة والفسق ونعوذ بك من الصمام والبكام والجنون والجذام والبراس وسيء الأسقام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته